Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, kita akan lanjut ke part ketiga, yaitu membahas tentang M3 seri 2 yang special edition. Nah, di awal saya mengatakan bahwa ini adalah special edition. Jadi apa saja yang menjadi spesial daripada edisi kali ini? Jadi ada beberapa spesial ya, kelebihan-kelebihan yang belum ada pada unit sebelumnya. Baik, kita lanjut spesialnya apa saja. Namun sebelum kita lanjut ya, bagi teman-teman atau para sahabat yang baru pertama kali menonton channel saya, silahkan di like, subscribe, kemudian di share kepada teman-teman dealer yang lainnya agar konten saya selalu berkembang dan memberikan perubahan-perubahan, memberikan wacana-wacana baru tentang informasi seputar efek impact. Oke, para sahabat, kita mulai dari awal. Kita mulai dari sesuatu yang spesialnya itu. Pertama adalah kita mulai dari chamber belakang ya. Chamber belakang ini sudah menggunakan power block ya, chamber block ya, atau bisa kita sebut power block. Power block itu apa? Nanti saya terangkan. Kemudian yang keduanya ini sudah menggunakan barcode ya. Kalau kita lihat secara seksama, kita zoom. Nah, barcode-nya ini kita sudah menggunakan barcode dari Laroiba. Jadi jika teman-teman langsung kode QR-nya itu di scan ya, maka akan keluar alamat, nomor handphone, itu udah pasti. Di sini kita menggunakan barcode ya, ada barcode-nya, kemudian made in Laroiba. Jadi untuk secara keseluruhan, kalau kita lihat ini sudah sama sekali menyerupai ya dengan yang orinya, yaitu M3 made in ya sana ya. Ini insya Allah sudah kita bentuk sedemikian rupa sehingga betul-betul tidak ada yang berbeda. Nah, secara sekilas ya, kalau dalam bentuk ya tulisan dan lain sebagainya sudah yang kita bedakan adalah made in-nya, kemudian sama barcode-nya. Tentu barcode ya milik kita. Nah, kemudian setelah itu kita tahap ke selanjutnya, itu ke bawah ya. Di sini ada manometer output. Untuk regul kedua ini sudah menggunakan regul bar ya. Jadi satuan bar, bukan PSI lagi. Yang selanjutnya untuk spesial edisi kali ini, nah yang ada di atasnya itu adalah sandaran pipi. Sandaran pipinya sudah sangat nyaman sekali. Kita bentuk setengah lingkaran ya, atau dalam bentuk opal begini, tidak pipih, tidak lurus gitu, untuk kenyamanan saja. Jadi kenyamanannya seperti itu, karena kita samakan, kembalikan gitu pada kamus awal ya. Jadi kalau kita ingin menyerupai ya kita harus dalam segala hal kita samakan gitu, paling tidak itulah pencapaiannya. Dan yang spesial edisinya adalah yang spesialnya, kalau yang kita punya di unit sebelumnya, teflon ini hanya kita warnai hitam saja gitu. Kalau untuk yang spesial edisi kali ini, kita bukan hanya sekedar kita hitamkan, tetapi juga ada sesuatu yang baru, yaitu coating ya. Ketika di coating, maka kelebihannya adalah terlihat lebih cantik ya, lebih glowing gitu, karena mungkin layarnya kurang bagus ya, jadi tidak seperti aslinya itu. Tapi insya Allah kalau nanti teman-teman sudah memiliki, bisa membuktikan sendiri. Nah kalau hitamnya seperti itu kira-kira. Jadi kalau di zoom malah ngeblur ya warna hitamnya. Nah ini hitam banget, kemudian ada glossy-nya di sini. Jadi karena kita coating, kemudian keluar di sini kayak semacam burik-burik. Jadi menambah aksen mewah ya. Oke, kita lanjut. Nah ini yang penting, power plenum. Power plenum ini kita menggunakan 720. Biasa pada umumnya kalau namanya M3 itu menggunakan power plenum 720. Tetapi yang perlu diingat, konstruksi dalamnya apakah sama atau tidak, apa hanya bentuknya saja sama besarannya OD-nya. Nah, jawabannya adalah semuanya kita samakan. Jadi apabila para sahabat
ingin membeli yang orinya misalkan untuk power plenum saja, kemudian dipasangkan di sini, insya Allah akan PNP karena ukuran dan lain sebagainya, derat, kemudian seal letak seal itu kita samakan. Dan yang perlu diketahui, ini idenya bukan hanya sekedar OD-nya, tapi OD-nya mungkin bisa disamakan, tetapi idenya berapa, bisa nggak nyamain. Nah, idenya ini dari OD yang 38 ini, 38 mm. Nah, untuk dalamnya, jadi ruang-ruang dalamnya itu idenya itu sekitar 30 mm, sehingga kulitnya atau bungkusannya jadi OD luar, jadi lingkaran luarnya ini tebalnya 4 mm. Nah, 4 mm itu sudah cukup aman ya, menampung angin bahkan bisa 3.500 masuk ke sini misalkan, seumpamanya ya. Jadi kita uji cobanya, kita plongkan semua masuk ke sini, jadi kita copot regulnya, kita masukkan semua angin ke sini, ini aman. Karena ketebalannya 4 mm secara lingkaran ya. Jadi sisa dari 8 itu kalau kita bicara out diameter, pasti lingkarannya jadi bagi 2 jadi 4. Jadi 4 mm. Itu sudah sangat bagus sekali dan aman insya Allah. Kemudian yang selanjutnya, spesial edisinya adalah, nah ini yang nampak di layar para sahabat, ini kan terlihat ya, laras karbon. Bisa nggak laras karbon? Bisa, ini kita buktikan. Nah, ini kelebihan yang saya bilang di awal, bahwa di orinya mungkin belum menggunakan ini. Jadi masih menggunakan baja ya atau besi, tapi kita sudah menggunakan full karbon. Jadi ini linernya liner karbon, bukan stiker ya, bukan dibungkus stiker karbon, bukan. Ini linernya adalah karbon. Kalau innernya sendiri sama semuanya baja. Dan bajanya itu tetap kita menggunakan baja bukan impor, baja lokal, tetapi kualitas sudah tidak bisa diragukan lagi. Kan pencapaiannya ketika kita tes akurasi di jarak 50, ya para sahabat sudah tahu semua ya. Insya Allah kalau produk dari Laroiba, unit yang akan kita kirim pasti kita tes akurasi minimalnya di jarak 50, dan itu harus nitik hole to hole. Dan itu sudah sering sekali kita lakukan ya. Tentu para sahabat sudah tidak ragu lagi dengan keakurasian laras yang kita buat ini. Nah, di sini ada kuningan ya, sedikit ya. Nah, di sini kuningan. Nah, kuningan ini nanti yaitulah spesial edisinya. Jadi larasnya sudah kita bentuk persis sama dengan orinya. Sehingga ketika para sahabat membeli laras orinya yang mahalnya minta ampun, tapi ketika dimasukkan ke sini pasti akan PNP. Jadi karena konstruksi laras itu sendiri kita samakan semua. Jadi di dalam sini, ketika laras masuk ke area chamber belakang, di sini ada penahan pen ya, ada pen ya seperti orinya lah. Jika para sahabat memiliki unit orinya, silahkan nanti dikomentari ya, apakah penjelasan saya betul atau tidak. Sehingga untuk loadingnya sendiri kita menggunakan, nah kalau yang orinya di sini ada stainless, kemudian ada kuningan. Nah, kita full kuningan. Jadi di sini perbedaannya itu saja, selebihnya sama saja semuanya. Nah, bahkan kalau larasnya sendiri, ya OD-nya yang di sana ada yang 7 mili. Kalau kita menggunakan 8 mm. Jadi 8 mm itu tujuannya untuk meringankan. Apalagi sekarang linernya pakai karbon. Kalau yang di sana kan bukan pakai karbon. Nah, karbon ini jelas sudah barang tentu akan menambah ringan beban unit. Oke. Liner ya, kita bicara liner. Untuk selanjutnya, penjelasan selanjutnya yaitu di sini ada output ya, regulator yang kiri ini fungsinya sama dengan yang belakang. Jadi ketika kita berbicara regulator output yang kedua, jadi posisinya dia ada di sebelah kanan ya, di tengah sebelah kanan ya, tepat di atas grip. Nah, ini output untuk regulator yang kedua yang ada di belakang trigger di sini. Ini fungsinya untuk apa ya? Untuk membaca konsistensi jarum mano ya ketika kita nembak. Nah, kita kan kalau mau melihat konsistensinya tentu pengennya sambil nembak ya, sambil melihat. Ketika posisinya sudah ada di sini, ini mudah sekali buat kita untuk mengecek konsistensi jarum regul itu. Jadi seperti apa ya pergerakannya. Biasanya kan ketika ditembak dia akan berkurang kemudian naik lagi. Nah, jarumnya ini konsistensinya bagus nggak? Nah, bisa kita cek sambil menembak. Nah, kalau yang MK2 kan masih di bawah sana ya, seperti itu.
ya di M3 juga sudah ada sebetulnya. Jadi M3 ini memang bukan hanya sekedar di sini, ini output untuk manometer yang di bawah ini kan tentu kita tidak bisa melihat gitu. Artinya kalau mau melihat ya nembaknya sambil dibalik senapannya. Jadi ya lebih apa ya, kurang efektif gitu ketika kita berbicara M3. Nah kalau kita sudah ada regulator di samping ya sangat mudah, sambil menembak sambil kita lihat konsistensi jarum manometer, output regulator yang kedua bisa kita lihat sambil menembak, seperti itulah kira-kira. Kemudian lanjut kepada yang di bawah di depan regul ini ya. Di sini ada kotak M3. Kotak M3 ini sudah menggunakan pen ya. Kalau kita lihat seperti ini, nah ini. Di sini ada pen yang fungsinya untuk menahan. Jadi tidak merusak kotak M3 ketika beradu dengan batas chamber ya. Chamber yang paling depan di sini nih. Kotak chamber yang kecil. Kalau yang di MK2 mungkin belum ada ya. Jadi adanya di M3. Ya di MK2 yang saya, kalau yang lainnya sudah ada. Tapi beberapa dari yang MK2 yang kita juga dari Larabe itu sudah dikasih pen seperti ini. Ini elastis, ketika kita tekan dia akan masuk nah jadi mengunci, jadi lebih indah itu. Tidak harus beradu dengan chamber, antara chamber dengan chamber atau dural dengan ketemu dural pasti akan salah satunya akan ada yang lecet. Nah kalau ini tidak. Kemudian kotak atas dan bawahnya ini kita sudah menggunakan pen, kita sudah menggunakan teflon ya, teflon bahkan atau o-ring ya. Kalau selain o-ring atau kita juga ada teflon. Jadi bisa dipakai teflon atau bisa dipakai o-ring. Tujuannya sama, supaya tidak ada gesekan. Kalau yang dulu-dulu kan suka karena sering dikokang, berarti kan otomatis lambat laun akan ada gesekan antara dural dengan dural, sehingga efeknya akan ada yang tergores atau terluka sehingga berwarna putih atau keluar warna aslinya dari dural tersebut ya. Jadi mengalahkan warna yang hitamnya ini atau mengalahkan catnya akan lama-lama akan pudar. Nah ketika kita berbicara M3, di kotak M3-nya ini kita menggunakan seal ya, seal atau kita menggunakan teflon. Jadi insya Allah aman, walaupun sering dikokang, jadi tidak akan melukai atas dan bawah, tidak akan ada lecet, seperti itulah kira-kira. Yang selanjutnya, nah kalau kita lihat di belakang pas di berdampingan dengan mano itu ada safety trigger ya, atau safety lock gitu kan, safety trigger. Nah beda dengan yang MK2. Kalau MK2 kalau kita tahu, kalau fire-nya itu kan ke bawah gini, kalau fire-nya ke bawah. Kalau untuk sap nah kita tarik ke samping. Nah kalau M3 kebalikannya, justru ketika ke samping itu fire, ketika sapnya jadi ke bawah kan, maka sap dia tidak bisa menembak. Seperti itu. Maju lagi ke yang depannya. Oh ya sebelum itu trigger ya, di bawahnya ada trigger. Nah trigger ya, sorry akan saya zoom dulu. Maksimalnya sudah seperti ini zoomnya, dan karena handphonenya juga kurang bagus jadi mohon maaf ya kalau kameranya kurang jelas, mohon maaf. Nah ini triggernya sudah menggunakan trigger adjustable gitu, jadi bisa di setting triggernya, bisa dimajukan bisa dimundurkan. Caranya tinggal kendorkan baut yang ada di sini. Jadi kalau kita lihat di sini tuh ada baut kecil, nah kita tinggal setel di mana tingkat kenyamanan jari telunjuk kita untuk merilis trigger gitu. Jadi jangan sampai ketika berbicara MK2 belum sampai pada tahap yang ini, tapi kalau M3 sudah sampai pada tahap seperti ini ya, artinya bisa adjuster. Jadi adjustable ya, di adjust gitu. Kemudian rumah triggernya, nah rumah triggernya yang bawah itu kalau kita lihat sekilas, nah kalau seperti ini nah itu ada bolong ya. Ya kan kita bolongin untuk apa? Untuk menambah meringankan saja sih sebetulnya. Tapi itulah kelebihannya. Jadi itulah spesial edisinya. Jadi di antara spesial edisi yang saya terangkan ini ada beberapa yang dengan yang orinya kita samakan, tetapi ada beberapa yang kita lebihkan. Artinya bedakan. Bahkan itu saya sebut ya kelebihannya.
kalau misalkan tidak ada di sana, ada di kita, itu kelebihan kita, kelebihan dari produk Laroiba. Insya Allah selalu berinovasi dan kita belajar dari apa yang sudah mereka buat, kekurangannya kita lengkapi, seperti itu kira-kira. Kemudian ketika kita berbicara manometer yang ada di tepat ya di sebelah kanan senapan, ini adalah manometer dengan menggunakan satuan bar juga, dan ini ori, artinya impor ya. Kita bicaranya impor. Nah, ini. Jadi kalau kita buka teflonnya itu jelas, kita bisa membedakan kualitas manometer yang sudah menggunakan bar, warnanya ya, jadi dari bahan tembaga ya, atau kita bisa sebut ya kuningan lah atau semacamnya gitu kan. Oke, seperti itu. Kemudian ini adalah fungsinya untuk mengetahui informasi input dari botol, jadi angin yang di botol. Ini kisaran 180 bar ya. Kalau misalkan untuk mencapai 300 PSI berarti sekitar 220 atau 230 bar, itu full 3000 ya, 3000 PSI. Jadi kita satuannya menggunakan bar, tetapi di atasnya kita tetap masih menggunakan PSI tulisannya. Jadi maksimal pressure-nya 3000 PSI. Nanti kalau misalkan memang ini kita masih melihat apakah ini harus dirubah, tentu untuk kedepannya harusnya sih kita rubah ya, nanti insya Allah kita rubah. Jadi maksimal pressure bukan PSI lagi, jadi bukan 3000 PSI, melainkan ya katakan yang untuk ukuran aman di Indonesia itu 230 bar, seperti itulah, karena ininya sudah menggunakan bar. Jadi informasi angin yang akan masuk dari botol ke badan senapan kita bisa melihatnya, ceknya di sini. Lanjut ke part selanjutnya. Nah, kita bicaranya sekarang yang di depan manometer ya, saya pasang dulu. Nah, yang ada di depan manometer ini adalah adapter regul ya, adapter regul yang pertama. Jadi di dalam sini ada regulatornya, regulator awal, dan bisa dilihat regulator awal ini manometernya ada di sebelah kiri unit. Jadi nanti tingkat output ya, output yang diberikan dari regulator pertama ke regulator kedua itu adanya di manometer sebelah kiri senapan. Nanti bisa kita cek ya. Nah, ketika kita bicara tentang adapter ini bahannya kita sudah menggunakan stainless, dan itu opsional ya. Kan kita ada 3 bahan, yang pertama dural, yang kedua kuningan, atau juga bisa baja atau besi ya. Nah, itu jadi ada 4 lah. Yang keempatnya adalah stainless. Kemudian untuk knockdown botolnya ini juga sudah stainless, dan kita buat sedemikian rupa supaya betul-betul menyerupai. Jadi kita tipiskan. Ini sangat elegan ya, bahkan sangat memukau lah. Kalau kita lihat ya di produk-produk yang lain, tentu ya para sahabat bisa membedakan. Oke, kita lanjut ke apa ya kita sebutnya, ini adalah komposit, botol komposit ukuran 480 cc kalau nggak salah ya, 480 cc. Dan spesial edisinya adalah, nah di botol ini sudah kita coating juga sih, jadi sedikit mengkilat lah, hanya sedikit saja. Kemudian di sini ada kita tulisan atau kita tempel stiker FX Airgun, dan ini sudah kita coating. Jadi kita tutup dulu supaya tidak terlalu ketara ya, tulisan FX Airgunnya kita warnai hitam sedikit, kemudian kita tutup dengan coating. Jadi keren lah. Jadi hasil akhirnya itu betul-betul nampak. Di situ kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu bicaranya serobong senapan atau serobong biasa kita sebut surrounded barrel. Ini surrounded barrel pada umumnya yang kita ketahui menggunakan atau bahannya dari dural ya kan. Nah, pada spesial edisi kali ini tentu yang Laroiba kita bedakan. Ini kelebihannya dengan
unit yang lainnya, bahkan dengan unit-unit yang orinya. Kita buat dari karbon, ini full karbon. Jadi solid barrelnya dari karbon bahannya. Kemudian untuk silencernya kita buat sendiri, yaitu dari bahan dural dan sudah kita satukan dengan OD dari surrounded barrelnya. Sebelum kita mencopot laras ya, mendemokan bagaimana cara mencopot laras dan melihat dalam laras atau inner dan liner serta surrounded barrelnya. Ini ada beberapa part yang terlewat untuk penjelasannya, mohon maaf, saya ulang ya. Sebelumnya di awal itu saya menjelaskan tentang laras yang kita sudah buat seperti orinya. Nah, ini yang penting buat para sahabat, kita lihat ya di sini yang nampak pada layar ini adalah kuningan ya. Nah, kuningan ini sudah kita buat untuk loading memisnya. Kita upayakan bisa digunakan untuk memis slug dan memis yang original atau memis pada umumnya ya. Setelah itu kita lihat di bawah sini itu ada pen ya, yang saya sebutkan tadi ada pen, mungkin belum saya perlihatkan di layar. Nah, ini ada pen. Kalau kita lihat secara seksama, ini di sini ada pen yang menahan laras. Jadi ketika laras itu didorong, dia duduk pada pennya, sehingga kita tidak usah mencari lagi di mana letak dudukan baut laras yang ada di sini. Karena laras itu kita sudah tidak buat dudukannya lagi, tetapi cukup dikunci dengan pen yang ada di sini. Itu sudah seperti orinya. Oleh karenanya saya, seperti yang saya bilang di awal, bahwa jika Anda atau para teman-teman atau para sahabat membeli laras orinya, pastilah akan masuk di sini. Kemudian yang selanjutnya, ketika tadi saya bicara manometer, ketika saya bicara tentang power plenum yang sudah barang tentu, kita sebut yang power block itu, ruangan di dalamnya itu kita perbesar. Tidak perlu saya bongkar karena ini juga privacy ya. Kecuali untuk pemiliknya saya siap mendetailing ya secara keseluruhan. Ini hanya secara umum saja untuk diketahui para sahabat. Ketika kita bicara power plenum yang saya sebutkan di awal, power plenumnya sudah PNP dengan yang orinya. Karena memang as piston yang dari ujung palep ya, ujung palep, power palep yang ada di sana, ini kan menggunakan sampai ke belakang. Di power plenum ini sudah tidak menggunakan per, jadi tidak ada per di dalam power plenum. Tidak seperti produk dari kami yang sebelumnya ya, masih menggunakan per. Tapi kalau yang untuk MK2 yang dari Laroiba yang sekarang, yang spesial edisinya itu termasuk MK3-nya yang sekarang yang ada nampak di layar para sahabat, itu sudah tidak menggunakan per. Jadi dia langsung ngeblong ke sini. Dan ini tembus ke belakang. Nah, ini pennya nih. Ini asnya nih. Jadi tembus ke belakang. Kalau kita bicara logika, namanya tembus ke belakang, pasti anginnya harusnya bocor ke sini. Ini kan tembus. Ya, dengan beberapa tahapan. Nah, itulah kenapa memang mungkin dari produk sananya juga sudah memikirkan bagaimana caranya tidak tembus. Nah, ini kita sudah ikuti semuanya. Artinya Laroiba itu tidak akan pernah berbicara masalah tidak ada keraguan lagi, tidak akan pernah berbicara masalah bagaimana, tapi kita selalu membuktikan demi memenuhi keinginan para sahabat semua ya. Bagaimana fungsi dan lain sebagainya tentu sudah include di dalamnya, pastilah berfungsi. Ini as ini akan tembus ke belakang dan ini tidak akan bocor. Nah, lihat kita pressernya, tekanan angin yang di output saja sekarang 1800. Ini menunjukkan 1800. Ini ada angin di power plenum, tapi tidak bocor ke sini. Itu kenapa? Itu rahasia kita. Oke, itu saja. Kemudian kita ke bawahnya ya. Nah, tadi ini yang banyak yang terlewat sih sebetulnya, cuma sengaja karena memang sama ya. Tapi untuk spesial edisinya perlu saya kasih tahu ke para sahabat. Nah, ini spesial edisinya, ini hanya opsional juga. Jadi opsionalnya artinya hanya pilihan. Kita sudah menggunakan bantalan ya, bantalan popor, biasanya kita sebut bantalan popor lah, menggunakan bahasa Indonesia saja. Jadi bantalan ini banyak fungsinya selain menambah actionnya berkelas gitu kan.
action berkelas, juga tidak kalah untuk estetikanya. Jadi daya seninya juga luar biasa. Walaupun ini hanya aksesoris, jadi opsional ya. Kemudian selanjutnya kita menggunakan riser sandaran bahu. Riser sandaran bahu memang sudah ini udah adjustable sih sebetulnya, bawaannya sudah adjustable karena sudah menggunakan bantalan popor sehingga ini tertahan kan, nggak bisa kita adjust. Bantuannya adalah menggunakan riser yang ada di sini. Nah, ini kita bisa adjust, bisa naik, bisa turun, tinggal diputar. Sudah keren lah pokoknya. Oke, lanjut ke tahap yang selanjutnya. Saya akan mendemokan bagaimana cara mencopot laras. Yang pertama kita akan kendorkan dulu tentu ini baut pengunci larasnya ya. Baut pengunci laras ini penting untuk menahan ya, supaya tidak ke depan ya. Sebetulnya itu saja sih. Kalau untuk mengunci larasnya dia menggunakan pen yang ada di sini. Tapi tetap kita menggunakan baut laras supaya laras ketika ditembakkan itu tidak maju ke depan karena dorongan angin sangat keras. Tinggal kendorkan seperti ini ya, baru larasnya kita cabut. Artinya ketika dicabut pasti akan terlihat ya laras yang sebetulnya seperti apa. Oke. Nah, baru kita putar sedikit-sedikit. Nah, seperti itulah. Jadi tidak usah saya copot semua. Jadi bentuk larasnya itu seperti ini. Nah, tinggal bagaimana para sahabat menilai apakah sudah betul-betul mirip. Ya, tentu kita samakan. Jadi ketika saya berbicara apakah ini sama dengan yang orinya, tentu sama. PNP kah? PNP pokoknya. Kalau misalkan para teman-teman atau para sahabat masih ragu, silakan beli yang orinya. Kalau memang ya seperti yang para sahabat ketahui, harganya aja sudah berapa ya untuk laras. Tapi kalau kita bicara masalah fungsi, ini sama semuanya. Ketika berbicara laras ori juga PNP ke sini. Karena semuanya sama. Di sini ada coakannya. Kita putar sedikit larasnya nih. Nah, ini terlihat dari lubang transfer angin di sini, di belakangnya ada coak. Nah, ini fungsinya untuk menahan laras supaya pas gitu. Jadi nguncinya mudah, ketika pennya sudah masuk ke sini aja. Sudah berarti udah lurus itu. Makanya ketika nyabut itu jangan diputar dulu, kita tarik dulu sedikit supaya pennya tidak rusak. Pennya kan ngeganjel di sini nih. Ini ilustrasi saya ya di sini lah. Padahal ada di sini nih pennya kan. Artinya ketika keganjel ke sini, ini kan ngeganjel nih. Nyabut laras jangan diputar dulu. Kalau diputar pastilah pennya akan rusak yang ada di sini. Ini harus hati-hati. Cabut dulu. Sekiranya pen sudah keluar atau laras ini sudah keluar dari pennya, seperti inilah ilustrasinya ya. Baru kita putar sedikit-sedikit sambil ditarik. Kira-kira seperti itu. Paham ya? Kita masukkan kembali. Cara memasukkannya baru kita putar-putar sedikit sampai tepat. Nanti ketika sudah masuk ke pennya kita dorong aja langsung. Nah, ini sudah langsung masuk. Jadi pas. Kalau kita lihat dari sini, nah, sudah masuk ke pennya tuh, pas sekali. Jadi sudah seperti itu. Nah, tingkat kemiripannya ya para teman-teman atau sahabat lah yang menilai. Kita kencangkan kembali. Jadi di sini di laras itu tidak ada coak dudukan baut karena sudah diwakili menggunakan pen ini. Kalau sudah masuk ke pennya sudah pasti sama lurus dengan lubang transfer. Oke. Kita demokan untuk melihat bagaimana cara mencabut serobongnya. Kita lihat ya, yang kita sebut surrounded barrel. Kita akan zoom dulu. Nah, zoom malah kurang bagus ya, kurang fokus. Kita kembalikan. Nah, kalau ingin melihat bagaimana bentuk serobongnya atau surrounded barrelnya, kita tinggal putar saja seperti ini. Kita akan copot ya, ceritanya kita mencopot surrounded barrel. Ketika sudah ini memang dratnya sengaja kita buat panjang supaya kokoh ya, tujuannya supaya kokoh. Nah, setelah dirasa sudah copot baru kita tarik. Nah, ini aslinya nih. Kalau para sahabat ingin mengetahui bagaimana sih aslinya larasnya itu, yang saya sebutkan di awal, laras ini kita sudah menggunakan karbon. Nah, lihat, bisa dicek sendiri sama teman-teman.
Oke, sangat memukau sekali, special edition. Jadi tidak usah diragukan lagi, produk Loroiba akan selalu berinovasi. Nah, di sininya kuningan ya. Kalau kita putar, ini akan keluar inner barrelnya. Kasih contoh. Ya kalau masih bisa diputar dengan tangan ini nggak bisa ya, harus dengan kunci. Kebetulan kuncinya belum saya siapkan, ini untuk sementara aja ya, kunci yang ada aja dulu sementara, tapi harusnya ada yang kunci pas ya. Ini udah ada, kita buat lekukan di sini, dudukan di sini untuk memutar. Nah, ketika kita putar seperti ini, maka larasnya akan keluar karena kita menggunakan sistem drat semuanya. Nah, ini larasnya. Cukuplah segini saja sebagai contoh ya. Jadi kalau kita cabut semua, untuk kita bicaranya harus cabut semua laras supaya aman. Karena ini kan tertekan ya, jadi agak lumayan keras. Jadi kalau kita membuka laras cukup seperti ini, membersihkan kita copot. Ya, seperti itu kira-kira. Dan ini OD-nya OD 8. Ini alur 9. Kita cabut semua saja untuk aman ya, nanti kita praktekkan. Nah, kita cabut dulu larasnya. Ini untuk memudahkan supaya kita melihat larasnya. Ini laras aslinya, jadi yang biasa kita sebut inner. Kita alihkan ke bawah. Oke, seperti itu. Nah, ini full karbon ya, jadi bukan bahan baja atau dural atau mungkin besi ya. Yang umumnya kan yang olinya besi. Ini kita buat dari full karbon. Saya tidak perlihatkan dalemannya, ini rahasia. Ini full karbon. Jadi sangat ringan. Ini kenapa kita sebut special edition. So, gimana lagi gitu. Apa yang membuat teman-teman masih ragu dengan produk Loroiba? Ketika kita bicara ringan, sudah kita pastikan bahwa ini jauh lebih ringan. Kalau kita ukur dari sini aja, kalau kita lihat ya, kita timbang seberapa berat sih ini karbon, ya pasti lebih ringan karbon daripada baja. Itu sudah pasti. Nah, ini bentuk larasnya. Perfecto bukan? Ya. Oke, nah sekarang kita bicara masalah surrounded barrel. Jadi perlu teman-teman ketahui, termasuk yang ini surrounded barrelnya adalah full karbon. Jadi bahannya bukan lagi menggunakan dural. Kalau dural pastilah lebih berat. Kalau bicara karbon ya pasti lebih ringan. Nah, yang saya sebutkan di awal, silencernya ini masuk. Kita buka ya. Ini sudah menggunakan karet ya, seal o-ring, jadi supaya memang pencapaiannya lebih keren. Nah, di sini ada seal o-ring. Nah, silencernya seperti ini. Jadi kalau kita masukkan silencernya, nah di sini akan masuk. Jadi lebih terlihat kokoh. Tuh. Pas. Jadi ukurannya ini OD28 sehingga masuk ke sini. Ini khusus yang M3 ya. Kalau yang MK2 kan masih 25 ya untuk diameter surround barrelnya. Ini sudah menggunakan peredam internal dan ini peredam eksternalnya. Jadi
tujuannya adalah untuk menambah kesenyapan. Ini silencernya. Sudah sangat worth it, keren banget. Lihat serobongnya atau surround barrelnya. Ada, pokoknya keren banget lah. Mudah-mudahan para teman-teman sekalian tidak kecewa dengan penjelasan saya. Bila ada yang mau ditanyakan silahkan tulis saja di kolom komentar atau bertanya langsung ke nomor saya ya, yang ada di channel-channel sebelumnya atau di layar-layar YouTube saya. Biasanya saya cantumkan atau di kolom deskripsi juga ada nomor handphone saya, tinggal dihubungi saja. Saya kira sudah cukup untuk menerangkan. Kemudian kita hanya melihat sebelah kiri ya, penampakan sebelah kanan unit ya. Bagaimana sih kalau penampakan sebelah kirinya? Nah, ini penampakan sebelah kiri. Sudah sangat terlihat jelas ya. Sangat terlihat jelas sekali betapa memukaunya unit Laroiba. Mudah-mudahan bisa selalu memberikan kepuasan ya. Nah, ini yang belum saya terangkan nih. Yang saya sebutkan manometer ada di sebelah kiri. Ini fungsinya untuk output ya. Jadi informasi output regul pertama yang ada di sini. Kemudian mana regulnya terlihat enggak? Untuk regul awalnya, regul awal tidak bisa dilihat karena ada di dalam ya, kita tanam. Kalau untuk regul tanam yang kedua itu masih bisa terlihat. Nah, kalau kita lihat seperti ini, saya fokuskan dulu kameranya. Sorry, saya angkat sedikit. Nah, itu ada posisinya regulnya, dia ngumpet tepat ada di belakang trigger nih. Jadi teman-teman boleh bertanya kepada yang lainnya apakah sudah menggunakan regulator tanam, berapa, posisinya di mana. Kelihatan ya. Nah, ini dia. Nah, kalau saya angkat seperti ini lebih jelas ya. Nah, itu. Jadi ada regulator tanam. Ini penting buat penjelasan saya kepada teman-teman sekalian untuk membedakan produk ya. Karena ada produk yang memang mirip seperti ini, tetapi dia hanya menggunakan satu regulator. Ada produk Laroiba satu regulator. Yang ini adalah special edition, jadi dia menggunakan dua regulator. Jadi tingkat kemiripannya sudah tidak perlu diragukan lagi. Bahkan kita punya beberapa kelebihan yang tidak ada di orinya. Mohon maaf ya, bukan saya ini, tapi memang harus saya jelaskan. Ini opsional juga. Kalau yang ini opsional. Ini juga untuk bantalannya seperti ini atau bipodnya ini juga opsional. Itu mah aksesoris lah, bisa dibeli di mana saja. Kemudian ini juga aksesoris, artinya hanya kalau bawaannya seperti yang pada umumnya gripnya itu grip dari karet. Kalau ini sudah laminasi ya. Jadi full laminasi. Kalau kita lihat namanya laminasi ya pasti harganya bisa dicek sendiri. Nah, itu. Bahkan ini ketika laminasi awal kita rubah lagi, kita buat sedemikian rupa supaya betul-betul nyaman di tangan. Kemudian hasil akhirnya kita coating. Jadi tambah kesan mewah dan kesan padu padan warna yang diberikan seperti ini menambah kesan sangar ya, merah gitu kan. Tapi juga tidak mempengaruhi dari fungsinya. Jadi kenyamanan gripnya itu ke tangan, seperti itu kira-kira. Ya secara umum kalau kita lihat produk MK3 Laroiba ini menurut kacamata saya pribadi sudah cukup mewakili dari semua keinginan para sahabat bediler yang gila dengan FX Impact, terutama M3. Di produk Laroiba itu tidak bisa disamakan dengan produk-produk yang lainnya. Jadi wajar kalau kita berbicara masalah
budgeting dan harga tentu semuanya akan memiliki perbedaan masing-masing ya. Ini setelan makro ya, power mikro dan power makro ini sudah ada dan semuanya berfungsi. Yang paling penting buat teman-teman, jadi kalau kita berbicara detailnya, di sini ada baud ya. Lihat, di sini ada baud. Saya zoom dulu. Saya zoom sebentar. Nah, kita lihat di sini ada baud. Nah, baud ini berfungsi. Jadi tidak semua yang unit di produk atau diproduksi oleh para produsen itu ya tingkat kemiripannya boleh dicek satu-satu gitu. Jadi kalau memang para teman-teman atau para sahabat yang sudah menggunakan yang orinya ya tinggal dinilai saja. Nah, ini baud yang ada di sini bukan semata-mata baud tambahan atau apapun itu, tapi ini ada fungsinya. Dan fungsinya untuk mengeluarkan angin yang ada pada regulator pertama. Jadi ketika botol kita copot, tentu kan di sini masih ada menyimpan angin. Nah, kita tinggal buka saja di sini. Kalau kita buka ini angin akan keluar dari sini. Dan itu jarang sekali dilakukan sih sebetulnya mah. Tapi kan kita melihatnya tingkat kemiripannya saja seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang disembunyikan dan itu tidak semua orang tahu. Nah, inilah kenapa kita berbicaranya ketika kita berbicara masalah perfecto ya. Keperfekan sebuah unit kita samakan, betul-betul samakan itu. Jadi tidak ada. Makanya kenapa kalau berbicara harga terkadang orang mungkin sebahagian mungkin akan wah gitu. Tapi ketika para sahabat tahu detailingnya, keunggulannya, part-part yang diberikan oleh kami, maka tentu akan menjadi pertimbangan yang berbeda ketika kita berbicara masalah perbedaan harga tersebut. Ini yang pertama ya, yang selanjutnya ini. Nah, kita lihat di sini juga ada baut yang tertahan ya di sini nih. Nah, ini tertahan, belum kelihatan ya. Nah, ini tertahan dengan adapter mano regulator yang kedua. Saya perbesar tetapi ngeblur ya. Pokoknya seperti itulah, untuk sementara diperbesar dulu, nah kita kecilkan lagi. Nah, ini berfungsi juga untuk mengeluarkan angin yang ada di power plenum. Jadi ketika botol dicabut, kita mau mengosongkan angin, bisa langsung kita tembakan dengan cara mengendorkan power valve. Nanti dia akan secara keseluruhan angin itu keluar. Jadi langsung sekaligus ya keluarnya. Cuma ada tahapan yang berikutnya, yaitu ketika kita ingin mengeluarkan angin secara smooth ya, perlahan. Nah, ini dari sini kita buka. Dan ini juga jarang digunakan. Karena memang kita masih bisa mengakalinya dengan mencopot manometer yang ada di belakang. Kita pelan-pelan kita putar, maka angin yang ada di power plenum, sisa angin akan keluar semua melalui drat. Kalau yang efektif ya di sini sih sebetulnya. Cuma ketika kita berbicara kok ada juga yang di sini. Ini bicaranya perfectonya. Jadi tingkat kemiripan dengan yang orinya sama. Yang orinya juga berfungsi, kita fungsikan semua. Jadi ketika kita berbicara ori, mana yang tidak ada di sini, ada di ori, ya silahkan dicek. Jadi ditanyakan dulu, kira-kira buat para sahabat yang memiliki unit orinya bisa langsung bertanya. Ada ini nggak di sini? Ada ini nggak di sini? Nah, jadi mana yang tidak ada di Laroiba ada di ori, atau nanti pertanyaannya suatu saat akan saya balik. Silakan mana yang tidak ada di ori tapi ada di Laroiba. Jadi jawabannya sudah ada di teman-teman sekalian. Saya kira sudah cukup penjelasannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semata-mata saya bukan ingin mengunggulkan produk secara pribadi, tetapi kita perlu berbangga dengan produk yang kita miliki, perlu berbangga dengan hasil karya anak bangsa ini yang sudah sedemikian berusaha untuk menyamai, bahkan kita sudah bisa dikategorikan melebihkan gitu daripada yang sebelumnya. Jadi kembali lagi kepada teman-teman, ingin memiliki unit yang seperti apa? Di Laroiba ada ketiga varian tersebut menjadi sebuah pilihan disesuaikan dengan budget. Ada MK2 yang sudah menggunakan power plenum 720,
ada M3 seri 1 dan ada M3 seri 2. Ini adalah M3 seri 2 special edition. Ini sudah baru launching kita 2 unit. Yang pertama itu masterpiece saya, alhamdulillah sudah sold out ya, langsung dipinang oleh Sultan ya, oleh salah satu sultan customer saya sendiri. Beliau sudah mengambil, berarti sudah ambil 2 unit dari kita, dan itu semuanya efek impact. Alhamdulillah produk Laroiba masih bisa dipercaya dan masih menjadi sebuah pertimbangan dan diperhitungkan di kalangan perbedilan efek impact yang ada di Indonesia, tentang kualitas, kenyamanan, kemudian performa, kemudian spek-spek yang diberikan, tentu menjadi sebuah pilihan yang betul-betul membuat para bediler dibuat pusing kayaknya mau milih yang mana. Semuanya produk Laroiba insya Allah berkualitas, tinggal bagaimana terserah teman-teman ingin memilikinya seperti apa, itu sebuah pilihan. Dan dari saya mohon pamit. Terima kasih banyak atas perhatian, atas kunjungannya, atas silaturahminya di YouTube saya. Sekali lagi saya bermohon, barangkali ada penonton yang baru atau viewer yang baru saja melihat channel YouTube saya, silahkan di like, kemudian jangan lupa di subscribe untuk mendapatkan video-video kelanjutannya dengan menekan lonceng, kemudian di share kepada teman-teman untuk diinformasikan ulang tentang kehebatan efek impact Laroiba. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.